Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan para pengurus wilayah Hidayatullah Provinsi Banten. Sungguh sangat terhormat dan surprise bagi saya bisa dikunjungi oleh pengurus wilayah Hidayatullah Banten ini. Satu kehormatan. Apalagi ini saya diberi kesempatan untuk bisa ta'aruf ya melalui media dakwah ya, Masya Allah. Saya barangkali termasuk yang mengagumi ya kepada Hidayatullah ini. Mengapa? Karena lahirnya saja kan baru tahun 73. Ya betul. Ya kan? 73 di Balikpapan. Jadi kan relatif sangat muda. Ya, sangat muda. Tapi kemudian ternyata pergerakannya ini boleh dibilang sangat cepat. Wow. Sangat akseleratif. Ini satu kebanggaan dan juga barangkali satu girah yang harus dicontoh lah oleh ormas-ormas atau organisasi apapun yang katakanlah baru merintis, baru lahir dan sebagainya, bahwa usia tidak menghalangi untuk bisa lebih cepat berkiprah. Ini sudah dibuktikan oleh Hidayatullah. Dan saya tadi dengar bahwa Hidayatullah sudah eksis di hampir Indonesia ya. Dan sekali lagi saya ucapkan bahwa ini adalah salah satu organisasi keagamaan ya yang membanggakan lah. Kalau menurut saya ya untuk di Banten ini Pak, strategi dakwah ya, itu ada yang istilah kita ada dakwah islahiyah, jadi jadi memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri. Karena kan rata-rata kan orang Banten ini dari segi pengetahuan dasar kan sudah punya. Sudah, betul. Ya, sudah punya. Nah, tinggal bagaimana menyempurnakan, mengamalkan ilmu yang telah dimiliki itu. Betul. Lebih pada memperbaiki diri sendiri itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan. Banyak juga kiri kanan kita, ya sebut saja misalnya yang semua juga sudah mafhum, misalnya Baduy, ya, itu mereka kan juga belum sepenuhnya mengenal dengan kita ya, dengan Islam. Ini barangkali secara persuasif, ya kan, bisa kita sampaikan kepada masyarakat Baduy untuk bagaimana suatu ketika, insya Allah mereka bisa seiman dengan kita. Jadi itu tadi Pak, karena di Banten ini kan dari segi pengetahuan sudah relatif memang punya Pak ya. Punya dari karena pondok, memang betul. Akarnya itu akar budayanya memang agama. Dan itu tadi Bapak sudah nyebutkan di mana-mana pesantren salafi ya kan. Bahkan sekarang juga kan tidak hanya salafi kan Pak. Betul. Pesantren modern juga sekarang sudah banyak sekali, sudah tumbuh berkembang juga, ya kan. Banyak lah, saya tidak perlu saya sebutkan, tapi banyak gitu. Ini ada artinya ini satu perkembangan yang sangat menggembirakan, perkembangan yang luar biasa, dan itu saya kira tidak perlu ada pemilahan yang ekstrim yang mengakibatkan batas demarkasi, ya. Perbedaan yang mencolok antara salafi dengan modern. Betul. Saya kira kedua-duanya adalah sinergi. Ya. Kedua-duanya adalah kolaborasi, ya kan. Mengapa? Karena kan tujuannya kan tetap sama Pak, yaitu bagaimana kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga masyarakat Banten ini ya betul-betul bisa menjadi masyarakat yang agamis, yang dalam pengertian sebenarnya. Betul. Jadi artinya tidak hanya pengetahuan, tapi dia juga bisa mengamalkan secara ajarannya itu Pak. Itu barangkali Pak. Pertama barangkali ya
karena kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, Pak. Ya. Kita harus mau tidak mau beradaptasi, bisa menyesuaikan, bahkan bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, betul. Karena sekarang kan bicara dakwah itu kan medianya macam-macam, Pak. Betul. Ya. Dari media mulai konvensional sampai media yang sangat modern. Nah, itu barangkali terutama untuk kaum milenial, Pak. Itu supaya betul-betul penguasaan teknologi dan media itu bagaimana umat Islam ini bisa melek eksis. digital. Melek digital. Karena mohon maaf, Pak, selama ini kan ya kita masih harus akui ya dalam hal yang pertama. Yang kedua, ini Pak, arus budaya ini itu luar biasa. Ya, termasuk tantangan yang berat, misalnya tentang narkoba, ya Pak ya, sangat sedih kan? Kemudian LGBT, ya kan, dan penyimpangan ini Pak harus diwaspadai, ya. Maka basis pertahanan diri, ini Pak, basis pertahanan diri kita ini betul-betul harus kuat, ya, terutama kuat akidah, akidah, ya. Di samping tentu keilmuan, Pak ya. Nah, saya yakin dan percaya ini Hidayatullah mampu melakukan itu. Masya Allah. Ya, yakin dan percaya bahwa Hidayatullah mampu menjaga benteng generasi muda untuk bagaimana generasi muda ini imannya terjaga. Masya Allah. Ya kan? Islamnya juga terjaga, Pak. Terjaga, betul. Ya kan? Termasuk juga moralitinya, Pak, akhlaknya terjaga. Jangan sampai, Pak, anak didik kita, anak generasi muda kita ke depan, mereka terjelembab dalam dunia yang hitam, Pak, terutama narkoba. Itu yang harus paling kita takuti dan harus kita waspadai. Sebab kalau generasi muda ini, Pak, sudah jatuh ke lembah narkoba, sulit, Pak. Sulit, Pak. Sulit banget untuk kita perbaiki, Pak. Nah, maka itu barangkali pesan saya kepada Hidayatullah, jangan bosan, jangan lemah untuk menjaga benteng generasi muda, baik dari sisi keilmuan, keimanan maupun keislamannya. Allah Akbar. Masya Allah, ini pesannya pas sekali dengan gerakan kita ya. Kita sudah ada studio digital, dan memang dakwah kita pun juga saat ini kita boomingkan, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, semuanya. Memang karena untuk menjabatkan tadi generasi milenial tadi, Pak Haji ya. Memang tadi kita benteng ini anak-anak, kaum mudanya, kita edukasi terus, berikan pencerahan, kuatkan iman mereka yang luar biasa tantangan saat ini ya, bahaya-bahaya tadi ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, dakwah kita memang ya, dakwah itu ya tidak hanya di masjid, di mimbar kan ya. Di mana titik orang berkumpul saat ini. Dan ternyata kumpulnya orang saat ini ya di media digital. Dan insya Allah kita hadir seperti ini dengan dakwah-dakwah kreatif nanti Pak Haji ya. Insya mudah-mudahan Pak Haji juga bisa ngisi nanti sadadan ya di studio kita, dan mungkin kita undang tokoh-tokoh dan kita buat apa yang seperti ini ya, yang santai tapi mudah-mudahan memberikan manfaat, informasi kepadamu. Baik, terima kasih Pak Hajiin atas kita silaturahim pada sore hari ini, informasinya, masukannya, nasihatnya, Masya Allah. Dan ayo terus kita semangat ya kawan-kawan, karena pekerjaan paling nikmat ya, pekerjaan paling nikmat itu adalah mengurus agama dakwah ini. Dan subhanallah, ternyata keberkahan-keberkahan, kebahagiaan ketika kita mengurus agama Allah. Karena yakinlah, ketika kita mengurus agama Allah, berjuang di jalan Allah, Allah akan mengurus, memberikan pertolongan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, cukup sekian podcast kita ngobrol dengan Pak Haji In Mansur. Terima kasih Pak Haji, sehat selalu. Sama-sama. Dan semoga terus ini berkembang. Selamat dan sukses buat Hidayatullah, makin jaya, makin eksis. Dan saya percayalah dengan semangat yang luar biasa. Itu tadi baru lahir 73
tahun 73 saja sudah begini. Apalagi nanti ke depan dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni, dengan juga semangat yang luar biasa, insya Allah akan semakin akan semakin maju. Pak Haji ini aja semangat, kita harus lebih semangat lagi. Sama-sama. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.